Resa separuh berlari memasuki rumahnya. Dia sudah begitu rindu pada Reo. Anak lelakinya itu semakin montok saja, dan minum susunya pun semakin banyak. Untungnya Resa masih dapat sedikit uang dari saham yang diberikan oleh Pak Herman saat awal pernikahan dengan Cinta. Dengan uang itulah Resa bisa membeli susu yang terbaik untuk Reo. "Ma," panggil Resa karena tak ada siapapun di ruang keluarga ataupun di dapur. "Ma, Nyonya dan Tuan sedang pergi," ucap Pok Darmi. "Kemana?" "Ke rumah Pak Herman." "Lalu Reo dibawa pula?" "Ya iyalah, kan Pak Herman tadi yang minta tolong Reo dibawa ke sana. Mbok dengar mamanya Non Cinta sakit mau ketemu." Resa memasuki ke kamarnya. Dia benar-benar prihatin pada kesehatan mamanya Cinta. Sejak Cinta meninggal dunia, mamanya sering sakit-sakitan. Sebenarnya sering mereka minta izin agar mereka saja yang merawat Reo. Tapi Resa terus berusaha menolak. Resa pun tak mau berpisah dari Reo anak tunggalnya. Alangkah tak enaknya jika Resa ikut tinggal di rumah keluarga Herman demi mau dekat terus dengan anaknya. "Maafkan Resa, kali ini aku ingin egois. Aku tak mau kehilangan Reo," ucap Resa setelah di kamarnya. Ada ketakutan tersendiri di hati Resa. Dia takut nanti keluarga Cinta diam-diam menyewa pengacara untuk merebut hak asuh atas Reo, sedangkan Resa saat ini hanya memiliki Reo saja sebagai pengikat dia dan Cinta. Selain hati yang terus berdetak menggumamkan nama Cinta, Resa membuka jas kerjanya. Sungguh kegerahan, apalagi AC mobilnya mendadak tak mau hidup lagi. Tak ada yang bisa Resa lakukan selain sabar dan membuka jendela mobil karena tak ada alokasi dana untuk sekadar membawa mobilnya ke bengkel. "Kau tenang saja, Dek. Masmu ini wajah bule. Dan terkadang bule itu memang sengaja berjemur. Nah, anggap saja Masmu ini sedang berjemur. Hehehe." Begitulah Resa, walaupun Cinta sudah pergi beberapa bulan, dia masih menganggap Cinta ada. Resa selalu yakin jika Cinta bisa mendengar setiap ceritanya. Jika ada hal yang menarik di kantor atau dimanapun. Dulu itulah yang selalu dilakukan Resa. Sekedar bercerita untuk kembali membangkitkan Resa dari rasa lelah. Dan Cinta akan bertanya jika ada hal yang kurang dia mengerti. Sesederhana itu kebahagiaan Resa didengarkan saat dia mengoceh panjang lebar sudah luar biasa. Resa mengambil handuk, melepaskan bayang-bayang Cinta. Wajah yang dulu selalu sabar menghadapi kekonyolan Resa. Resa mengusap wajahnya dengan telapak tangannya. Bisanya Cinta yang selalu mengusap kening itu. "Lelah ya Mas, mandi Ki biar seger." "Nanti deh, Mas mau cerita dulu." "Cerita apa?" "Tadi siang Mas ditraktir Juna makan." "Mas sudah lebih 10 kali Mas cerita ditraktir Kak Juna makan siang. Apa nggak malu?" "Ya kagak lah, dia aja seneng lagi bisa traktir Mas." "Seneng gimana?" "Dia seneng karena sudah memadamkan rasa lapar di perutku." "Hehehe," cengir Resa. Dia itu sudah kebiasaan traktir Mas, jadi tanpa diminta dia pasti traktir. "Oh lucu ya, kalian berdua itu emang cocok. Mas suka makan gratis, bertemu dengan Kak Juna yang suka traktir," ucap Cinta polos. "Iya, untungnya Juna itu lelaki, Dek. Jika wanita pasti Mas jatuh cinta sama dia." "Gila, udah mandi sana, jangan lupa sampoan biar kepala dan otaknya dingin." Cinta mendorong-dorong Resa ke kamar mandi. Resa mencari nomor Mama Santi untuk menanyakan tentang keberadaannya akan bahaya jika mereka pulang saat malam. Jujur, hingga sekarang Resa masih trauma melintas di jalan tempat kejadian yang sangat memilukan untuknya. "Assalamualaikum, ada apa Resa?" "Waalaikumsalam, Ma tunggu di sana ya, nanti Resa jemput sama Juna." "Bahaya." "Tak perlu Resa, sekarang Mama sudah di jalan. Kebetulan Rian dan teman-temannya mau pergi, jadi sekalian mengawal Mama dan Papa dulu." "Reo tidak Mama bawa kembali kan?" "Aduh, maafkan Mama ya Resa. Kasihan mamanya Cinta, dia kangen sama Cinta. Mungkin Reo bisa jadi penyembuh untuknya." "Ya Mama, coba tadi dibawa dulu, besok ke sana lagi." Papa Gibran yang mendengar ocehan Resa merebut handphone istrinya. "Jangan egois kamu Resa, bukan hanya kamu yang kehilangan Cinta, tapi kami semua lebih berat lagi orang tuanya. Kau baru setahun hidup bersama Cinta,
Tapi mereka sudah 23 tahun, Reza. Biarkan Reo di sana dulu hingga mertuamu itu membaik. Mereka janji tak akan merebut hak asuh Reo dari kamu. Reza mendengus sebal. Tak mungkin dia mau mencak-mencak pada Papa Gibran tercintanya. Ya, Pak, maaf. Reza menghela napas. Sudah membayangkan betapa dia kesepian melewati malam ini tanpa Reo. Reza menatap foto keluarga Abelano yang terpasang di ruang tamu saat menunggu Juna menjemputnya. Saat melihat foto Aluna membuat Reza teringat bagaimana rupa Aluna pagi tadi. Apalagi air mata Aluna yang langsung menusuk hatinya. Adik angkat yang pernah menjadi wanita yang dia cintai itu kini sedang terluka. Andai Kak Kaisan tahu masalah ini, kau pasti tinggal nama Siko. Terbayang kembali luka di tangan Aluna saat hendak memasak mie. Reza menarik napas dalam-dalam agar tak terhanyut dalam lamunan. Lelaki macam apa yang kau nikahi, Aluna? Seharusnya kau mendapatkan lelaki yang lebih baik daripada aku. Reza memalingkan wajah dari foto keluarga Abelano saat terdengar suara mobil Juna. Reza berusaha melepaskan bayang-bayang memilukan Aluna dan mencoba menerima pesan takdir yang belum kunjung dia pahami. Mau masuk dulu kakak? Tanya Reza. Mungkin kan Juna malas keluar dan memilih ngobrol aja di rumah. Emangnya ada jamuan apa jika ngobrol di sini? Biasa makanan favorit aku lah, mie kuah telur dan cabai rawit. Di luar aja deh, takut usus buntu aku makan mie. Gak usah sombong begitu Juna, buktinya aku makin ganteng sering makan mie. Ucap Reza sambil naik ke mobil Juna. Kegantenganmu bukan dari makan mie Reza, tapi udah dari sononya. Nanti jika kau bertemu orang tuamu, bilang makasih sudah menurunkan wajah bulenya padamu. Gak usah kau sebutkan mereka Juna, kita tak pernah tahu dari hubungan apa aku ini tercipta. Mungkin aku anak tanpa nasab. Juna menghela napas. Apa yang diucapkan Reza benar. Tak ada yang tahu masa lalu Reza. Jadi sekarang kita mau kemana? Tanya Juna. Terserah kau saja Juna, yang penting enak ngobrol, ada cemilan dan kopi hangat. Ke rumah Bayu saja ya, ada Nino di sana. Sekalian aku mau memberitahukan permintaanmu tadi siang. Oke lah. Reza melihat perubahan pada wajah Juna. Tak biasanya Juna senyum-senyum sendiri. Kau kenapa Juna? Sila hamil. Aku senang karena satu masalah hidupku selesai. Wah, baru 2 bulan ya? Tokcer juga ya? Aku masih ingat saat kau menangis meraung-raung di markas TNI Garuda karena sakit hati. Juna hanya diam. Reza ataupun siapapun tak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi antara dia dan Sila malam itu. Kami ikut program kehamilan Reza, jadi dengan bimbingan dokter kami tahu tanggal yang tepatnya. Pinter juga, Reza nyengir. Juna melajukan mobilnya ke arah rumah Bayu. Di jalan dia membeli cemilan dulu martabak manis untuk teman ngobrol. Jadi intinya kau menyelidiki siapa Siko sebenarnya? Ucap Reza. Siapa Siko sebenarnya itu gimana maksudnya Reza? Tolong jelaskan secara rinci keinginanmu itu. Kalau cuma masalah dia siapa, kau juga tahu dia lelaki ganteng, pintar dan anak pengusaha kaya. Please deh Juna, tak usah kau jelaskan lagi, aku sudah tahu masalah itu. Nah, itu maksudnya. Jika kau tak menjelaskan secara rinci keinginanmu, nanti Niko salah persepsi. Reza berpikir, ya ucapan Juna ada benarnya. Nanti Nino malah menyelidiki masalah yang sudah diketahui Reza. Tapi apa ini bukan membuka aib keluarga Aluna ya? Begini, aku sudah beberapa kali melihat kejanggalan pada Aluna. Hening. Juna, Nino, dan Bayu mendengarkan ucapan Reza dengan serius. Sepertinya Aluna mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Aku pernah melihat luka seperti pecutan ikat pinggang di lengannya. Biru memar di pipinya dan mata sembab seperti orang habis menangis semalaman. Oh, jadi maksudmu kau ingin Nino menyelidiki masalah KDRT? Tanya Juna. Ya begitu. Jadi besok kau Nino dan Bayu pasang beberapa CCTV di rumah mereka. Tapi ingat jangan di kamar itu melanggar privasi. Bagaimana jika Siko memukuli Aluna di dalam kamarnya? Kita jadi tak ada bukti dong Juna, sanggah Reza. Masih bisa terdengar dari suaranya Reza. Kau tenang saja, ucap Juna. Jika CCTV telah terpasang, kau ikuti kemanapun Siko pergi.
Siapa tahu dia ada wanita idaman lain hingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Dan nanti aku hubungi Mia untuk mengikuti Aluna, terang Juna. Oke, aku mengerti, besok aku. Kirimkan saja alamat tempat tinggal mereka, ucap Nino. Bayu hanya manggut-manggut. Satu hari, Nino sudah beberapa kali menguap menatap rumah Aluna dan Siko. Nino mencari waktu yang tepat untuk mendekat ke rumah itu dan memasang beberapa kamera CCTV. Sementara Mia yang dia ajak sibuk berchat mesra dengan Dr. Ardi, suaminya. Nah, mereka berdua keluar, ucap Nino. Mia dan Nino langsung mengambil terpotong mereka agar bisa melihat dengan jelas. Tampak Siko menggandeng tangan Aluna ke arah mobil mewah Siko terparkir. Dengan gentle Siko membukakan pintu untuk Aluna. Senyum terus mengembang di bibir Siko. Masa sih suami so sweet begitu bisa KDRT? Kau lihat kan tadi Nino bagaimana perlakuan Siko pada Aluna. Suamiku saja tak pernah tuh bukain pintu mobil untukku. Oceh Mia. Kau tentara Mia, wanita strong tak perlu diperlukan romantis, ucap Nino. Walaupun tentara aku ini tetap wanita. Kau ikuti mereka Mia, kami berdua mau pasang CCTV-nya, ucap Bayu. Oke, Mia langsung menjalankan mobilnya, mengikuti mobil Siko. Tak lama dia sampai di sebuah rumah mewah, tapi Mia tahu jika itu adalah rumah orang tuanya Siko. Ada jauh amat pula, ucap Mia sambil mengarahkan teropongnya. Letak rumah yang jauh dari pagar memulihkan Mia untuk meneropong. Apalagi rumah itu pakai kaca jendela hitam. Bayu melihat kiri dan kanan saat keadaan sepi. Dia memberi kode pada Nino untuk masuk. Dengan tumpuan kaki Bayu, Nino melompat pagar tinggi itu. Kau panjat saja pagarnya Bayu, pagarnya digembok. Oke, Bayu memakai cara manual memanjati pagar itu. Nino dan Bayu mengamati rumah kalau saja ada ART di dalam. Setelah yakin di rumah itu tak ada siapapun, keduanya mendekat. Nino dan Bayu memilih membobol kunci pintu belakang karena lebih mudah dan agar tak terlihat oleh warga yang melintas. Setelah masuk dengan cepat, Nino dan Bayu memasang CCTV sesuai tempat yang telah ditentukan Juna. Ruang tamu, ruang tengah, dapur, dan halaman. Juna mengamati sampai tertidur layar laptopnya. Ditatapnya tak ada yang aneh pada Siko ataupun Aluna. Bahkan Juna berpendapat jika Siko terlalu bucin pada Aluna seperti Rifat pada Rania yang suka menyuapi makan. Oke, mungkin hari ini kau selamat Siko, ucap Juna lalu keluar dari kamar kerjanya. Hari kedua, Nino mengikuti Siko bekerja, sementara Mia mengamati Aluna yang masih ada di rumah. Kemanapun Siko melakukan pertemuan bisnis, Nino selalu mengikuti. Sama seperti Nino, Mia pun melaporkan tak ada yang mencurigakan pada Aluna yang hanya keluar sebentar membeli sayur di pedagang keliling. Hari ketiga, nihil. Mungkin mereka hanya selisih paham saja Reza, dan sekarang masalah mereka sudah selesai. 3 hari itu mereka tampak biasa saja. Kau pun sudah melihat rekaman CCTV-nya kan? Reza menarik napas. Ada rasa tak enak dalam hatinya. Yang Reza tahu itu rasa resah. Lakukan terus ya Juna, minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, kau mau bayar aku minta bantuan sukarela. Asal kau tahu ya, 3 minggu ini aku sudah keluar duit bensin dan makan untuk 3 anak buahku itu. Reza nyengir, dia lupa akan masalah akomodasi. Reza meraih handphonenya. Dilihatnya ada sisa sedikit dari uang saham di perusahaan cinta. Reza mengirim uang 2 juta. Cukup gak segitu? Sebenarnya untuk 2 minggu tak cukup, tapi untukmu tak apalah. Baiklah Juna, hitung-hitung nolongin temen. Reza baru saja pulang dari rumah cinta karena kangen sama Reo. Benar kata papa, dia tak boleh egois, keadaan namanya cinta begitu buruk. Hanya Reo lah yang menjadi pelipur laranya. Akhirnya Reza mengalah membiarkan Reo tinggal di sana sampai mertuanya itu kembali sehat. Aluna pulang dulu ya Pa, Ma. Kok Siko tak jemput kamu? Tanya Papa Gibran. Mang Ujang sedang demam, jadi tak kerja hari ini. Papa juga sedang sakit kaki. Kak Siko tadi kirim pesan jika dia pulang terlambat ada rapat direksi di kantor. Biar Aluna pulang naik taksi saja. Reza mendekat ruang keluarga. Nah, diantar Reza saja.
Tak usah, biar Aluna naik taksi saja. Kasihan Kak Resa pasti lelah dari rumah mertuanya. Resa itu lelaki, masa nyetir segitu aja lelah, ucap Mama Santi. Sudah, pokoknya kamu diantar Resa. Kalau tak mau pulangnya nanti saja tunggu sampai Siko jemput. Aluna jadi serba salah. Akhirnya dia mau diantar Resa dan Resa pun tak bisa menolak permintaan Mama dan Papa. Aluna memilih duduk belakang. Hening, tak ada obrolan antara keduanya. Tanpa mereka sadari, Siko yang tadinya ingin menjemput Aluna melihat Aluna naik ke mobil Resa. Kau membuat aku marah, Aluna, gumam Siko dengan tangan yang mengepal setir kuat-kuat.